Ya, jadi judul mini course-nya itu topologi diferensial. Ini. Nah, apa ini ya kan? Ini jenis makanan apa itu topologi diferensial itu? Ya, topologi diferensial itu terdiri dari dua kata ya, topologi dan diferensial. Ya, di matematik topologi itu punya dua makna ya. Jadi kata topologi itu dipakai untuk mengartikan dua hal yang berbeda. Jadi ada topologi sebagai ilmu gitu, dan topologi sebagai objek matematika. Sama dengan kata aljabar. Di matematika itu ada suatu cabang ilmu yang namanya aljabar, tapi kata aljabar itu juga dipakai untuk mengistilahkan objek matematika itu. Jadi di matematika itu ada objek ya yang namanya aljabar. Apa itu? Aljabar adalah ruang vektor yang disertai dengan perkalian perkalian antar apa vektornya yang menghasilkan vektor yang lain. Jadi kalau di ruang vektor itu kan eh, ada skalar, ada vektor. Nah, skalarnya bisa dikalikan, tapi vektornya tidak. Eh, Terus ada ruang vektor yang disertai dengan ruang hasil kali produk ya, produk inner product. Ya. Jadi namanya ruang hasil kali dalam. Ruang hasil kali dalam itu ruang vektor di mana di dalamnya itu ada operasi yang inputnya itu adalah dua vektor menghasilkan skalar, dot product misalnya. Nah, itu disebut sebagai ruang hasil kali dalam. Nah, ada yang namanya aljabar itu. Aljabar itu apa? Eh, Ruang vektor yang di sana ada operasi yang inputnya itu adalah dua vektor menghasilkan vektor yang lain. Mirip dengan cross product gitu. Itu disebut sebagai aljabar. Nanti di belakang kita akan belajar yang namanya aljabar asosiatif dan aljabar Lie. Jadi di matematika yang namanya aljabar itu punya dua arti ya. Yang pertama sebagai eh, nama ilmu, ilmu aljabar itu. Yang kedua adalah objek matematik. Nah, di sini topologi juga punya sifat seperti itu. Jadi ada topologi sebagai ilmu dan topologi sebagai objek matematik. Kalau topologi sebagai ilmu, ya, di istilah diferensial topologi itu topologi sebagai ilmu. Ini adalah cabang matematika yang membahas kekontinuan ya atau kontinuitas, kontinuitas. Ya, bagaimana sifat-sifat kontinuitas itu? Terus bagaimana kita membangun kontinuitas itu di objek matematika yang lain. Jadi nanti ada yang namanya ruang topologis, eh, yang mana ruang topologis itu adalah eh, ruang paling primitif ya, di mana konsep kontinuitas itu bisa kita bahas. Nah, di sini ada topologi sebagai objek ya, sebagai objek matematika. Itu adalah atau itu adalah kumpulan ya, kumpulan himpunan-himpunan terbuka, sub sub himpunan terbuka. Jadi diberikan suatu himpunan, di situ bisa kita definisikan himpunan terbuka itu. Kalau himpunannya itu adalah garis real, maka himpunan terbukanya adalah interval-interval terbuka. Nah, topologi adalah kumpulan dari interval-interval terbuka itu. Topologi sebagai objek. Kemudian himpunan disertai dengan topologi itu disebut ruang topologis. Nah, itu topologi seperti itu. Oke. Nah, diferensial itu di sini bagian dari matematika yang membahas tentang
diferensiabilitas suatu apa fungsi gitu ya atau pemetaan. Nah, objek di sini namanya differentiable manifold ya, nanti akan saya jelaskan. Itu intinya adalah objek paling primitif di mana diferensiabel. Konsep diferensiabilitas itu bisa kita definisikan. Jadi bagaimana kita membangun kalkulus intinya, diferensial itu. Itu makna katanya ya. Nah, lalu eh, ya objek yang akan kita banyak bicarakan di mini course ini itu. Objek yang dibicarakan itu namanya differentiable manifold atau manifold differentiable. Eh, kalau differentiable manifold bahasa Inggris, kalau manifold differentiable bahasa Indonesia. Nah, apa ini? Itu? Yaitu akan didefinisikan nanti. Jadi, pada intinya, manifold differentiable itu adalah objek matematika yang mana kita bisa membahas kalkulus di dalamnya. Ya, termasuk garis real dan seterusnya itu. Itu adalah generalisasi dari eh, permukaan dan kurva itu ya. Di kurva dan permukaan itu kita bisa membahas kalkulus. Nah, pada ruang-ruang seperti apa saja yang kita bisa bahas kalkulus di dalamnya. Itu namanya differentiable manifold. Nah, tataran differentiable manifold itu di semesta objek matematik itu seperti ini. Jadi, di matematika objek yang paling umum itu adalah himpunan. Jadi, misalnya ini himpunan ya. Himpunan himpunan adalah ya kumpulan dari sesuatu itu, segala sesuatu. Lalu eh, ada himpunan yang memenuhi sifat-sifat tertentu. Ada himpunan yang disertai dengan struktur yang namanya topologi. Jadi himpunan yang mana di dalamnya itu kita bisa membahas himpunan terbuka, himpunan tertutup, kemudian apa fungsi kontinu dan seterusnya. Itu disebut sebagai ruang topologis. Jadi di dalam sini. Itu. Jadi himpunan atau objek ya, paling primitif di mana kita bisa membahas kontinuitas. Kalau kita lihat definisi kontinuitas di kalkulus ya, di matematika dasar, eh, kontinuitas itu ini apa? Konsep kontinuitas itu sangat bergantung dengan notion ya, atau konsep kedekatan ya kan. Jadi fungsi kontinu itu adalah fungsi yang jika inputnya itu jika variabelnya atau ya nilai inputnya itu dekat maka outputnya dekat juga. Nah, konsep kedekatan ini di matematika atau di kehidupan sehari-hari ya bahkan itu bisa didefinisikan dengan beberapa cara itu. Cara yang paling mudah itu ya dengan menggunakan jarak ya. Jika ada tiga objek A, A, B, dan C, jarak A dan B itu lebih kecil dibandingkan jarak B dan C, kita katakan A dan B lebih dekat dibandingkan B dengan C. Nah, tapi di topologi eh, konsep kedekatan itu tidak harus ya, tidak harus didefinisikan menggunakan jarak. Sehingga konsep ruang yang di dalamnya itu ada jarak itu termasuk di dalam konsep topologi yang khusus. Sehingga di dalamnya sini itu ada ruang di mana konsep jarak itu bisa didefinisikan. Itu disebut sebagai ruang metrik. Jadi ruang me- tidak semua ruang topologis itu ruang metrik, tapi semua ruang topologis itu ruang metrik. Jadi kasarannya begini, untuk mendefinisikan kedekatan objek itu tidak harus menggunakan jarak, bisa dengan cara yang lain.
Nah, kemudian di dalam ruang topologis dan di dalam ruang metrik itu ada konsep yang namanya manifold topologis. Manifold topologis atau topological manifold di bahasa Inggris. Nah, manifold topologis ini itu adalah objek yang mana di dalamnya itu kita bisa membangun koordinat. Jadi objek yang bisa kita bubuhi, ya. Kita semati koordinat. Nah, itu. Nah, terus objek ini yang saya garis bawahi di atas, itu masuknya di mana? Itu lebih kecil lagi di dalam sini. Lebih khusus lagi. Ini namanya manifold differentiable. Manifold differentiable itu apa? Ya, manifold topologis, yang mana di sana itu ada suatu struktur tambahan, yakni struktur diferensial. Apa itu struktur diferensial? Itu akan saya bicarakan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi, pada intinya struktur diferensial itu adalah struktur yang bertanggung jawab ya, yang atau kita adalah struktur minimal yang kita butuhkan untuk membangun kalkulus, untuk mendefinisikan turunan, mendefinisikan apa integral dan seterusnya. Ya itu, jadi sangat khusus ya yang kita bahas ada di sini. Oh ya, kalau kalian ada pertanyaan silahkan ditanyakan itu ya. Langsung saja. Saya di sela nggak apa-apa. Baik, ini mestinya hari ini itu pertemuan kedua ya. Karena mestinya kan Sabtu kemarin, tapi saya lupa tanggal. Nah, hari ini saya akan membahas, oke bentar ya, sebelum itu referensi ya, yang akan saya pakai untuk mengisi mini course ini ya. Ada beberapa itu. Referensi yang pertama itu bukunya Spivak ya, Michael Spivak. Namanya Michael Spivak. Judulnya Kalkulus. Saya penerbitnya lupa ya. Jadi silahkan nanti di search. Kemudian yang kedua, bukunya Spivak juga. Ini kalkulus, judulnya Kalkulus on Manifold. Nah ini dua buku ini saya pakai untuk untuk materi yang hari ini, untuk materi hari ini. Jadi tentang apa? Kalkulus dan kalkulus multivariabel. Yang Spivak yang pertama itu adalah kalkulus single variable isinya. Yang kedua adalah kalkulus multivariabel. Buku ini lumayan kuno gitu ya, tapi bagus karena lengkap, penyajiannya mudah dipahami. Ini merupakan referensi utama ya. Kalau Anda belajar apa kalkulus. Kemudian yang ketiga, eh, untuk bahas topologi himpunan titik ya, ruang topologi dan seterusnya itu saya rekomendasikan menggunakan bukunya Glenn Braydon, Glenn Braydon. Judulnya Topology and Geometry. Ini series dari Graduate Text in Mathematics dari Springer ya, GTM Springer. Kemudian eh, materi mayoritas ya ma- mayoritas materi dari mini course ini akan saya adaptasi dari bukunya Maurice Hirsch. Maurice Hirsch, judulnya Differential Topology. Ini GTM Springer juga.
Kemudian yang terakhir akan saya kombinasikan ya bukunya Hurst dengan bukunya Amiya Mukherjee, namanya Differential Topology juga. Ya, saya penerbitnya lupa. Ya, jadi ada 5 ini yang saya pakai. Ya, tentu saja nggak semua materi saya jelaskan. Materi yang utama saja itu. Baik, eh, ya diferensial topologi itu sebagai cabang matematika itu relatively baru ya. Jadi objek ini, objek manifold differentiable itu pertama kali didefinisikan oleh orang yang namanya Whitney ya kan. Hassler-Whitney sekitar 1930 itu. Jadi objeknya sendiri itu baru 1930. Ini oleh Whitney 1930-an. Jadi seumuran dengan fisika kuantum ya kalau di fisika. Nah, dulu namanya manifold gitu. Nah, definisi manifold tahun 30-an. Kemudian differential topologi itu menjadi objek menjadi cabang matematika yang baru. Itu lahirnya ini sekitar 1960-an ya. Ya 57. 1957 oleh Milnor ya. Ini masih hidup sampai sekarang orangnya. Jadi di situ itu eh, ini lahirnya oleh John Milnor. Nah, kenapa ini dianggap sebagai hari kelahiran ya dari objek yang namanya differential topologi? Karena Milnor itu menemukan ini eksotika ya, struktur diferensial. Ini terkenal ya. Dan dia dapat Fields Medal dari itu. Terus tahun 60-an ya hingga 90-an itu merupakan masa keemasan ya. Masa keemasan topologi, diferensial topologi. Jadi sebagai objek atau sebagai cabang matematika itu topologi relatif baru. Kenapa? Karena cabang yang lain, cabang matematika itu kan ada aljabar, ada geometri ya, ada geometri, aljabar, kalkulus ya, atau analisis. Ini relatively lama itu. Geometri itu sejak Mesir kuno sudah ada ya. Ya, 2000 sebelum Masehi itu sudah ada. Ya, aljabar eh, ya kemasan Islam ya, zaman Al-Khwarizmi dan seterusnya. Ini keemasan Islam ya sekitar 800-an ya. Masehi itu 400 sampai 800-an. Eh, Masehi. Nah, analisis ya setelah Newton itu, ya kan? 1960-an, 600-an. 1600-an. Terus ada bidang lain yang namanya topologi. Ya, topologi 1900-an. Nah, di dalam topologi ada yang namanya topologi diferensial 1950-an. Jadi ilmu yang relatif baru dibandingkan dengan cabang matematika yang lain. Ya, itu. Jadi ini sangat relevan ya. Karena orang-orang yang jadi penemu di bidang ini itu masih hidup ya kebanyakan. Ya dibandingkan ini matematika yang di BUAS itu ya 19 1700-an ya, sampai 1800-an. Topologi lebih baru lagi. Baik, ya rencana materinya pertemuan pertama itu yang mestinya Sabtu kemarin
itu membahas tentang ini ruang topologis, ya. Membahas tentang ruang topologis atau topologi himpunan titik namanya. Pengantar ya, pengantar topologi himpunan titik. Nah, saya hari ini nggak akan jelasin ini lagi. Nah, Anda silahkan karena ini apa pengantar topologi himpunan titik itu nggak begitu banyak dipakai ya di mini course kita. Tapi Anda harus tahu beberapa istilah itu. Untuk itu Anda perlu eh, belajar ini juga. Tapi silahkan belajar mandiri. Ya, saya sarankan silahkan tonton ya video saya. Ya, video di channel saya. Ya, judulnya pengantar diferensial topologi satu. Ya, video pertama. Ya, channel YouTube saya atau videonya sudah di-share ya di grup ini course. Jadi silahkan bisa dilihat. Satu video 2 jam kayaknya, kalau nggak salah. Ya silahkan itu, karena detail gitu. Nah, hari ini kita akan memasuki pertemuan kedua. Ya, judulnya adalah review ya, pertemuan kedua. Review kalkulus multivariabel. Nah, ini kita akan mereview kalkulus ya, khususnya konsep turunan fungsi ya. Eh, Antar ruang Euklidian itu. Ruang Euklidian itu ruang datar berdimensi n gitu. Nah, turunan di atau kalkulus di ruang datar berdimensi n atau ruang Euklidian. Nah, di differential topologi nanti kita akan bahas kalkulus di manifold differentiable. Yang mana manifold differentiable itu merupakan generalisasi ya, dari ruang Euklidian. Oke, kita masuk ke materinya. Poin pertama, poin A ya, itu saya akan membahas diferensiabilitas atau ya fungsi multivariabel pada ruang Euclidean. Hmm. Ya, apa itu ruang Euclidean atau ruang Euclides ya? Saya biasanya pakai istilahnya dua ini. Kadang ngomong Euclides atau Euclidean. Nah, ruang Euclides itu, ya, ruang Euclides itu ya simbolnya R pangkat N itu. R ini bibliotek gitu ya kalau di latex. Ini adalah himpunan yang anggotanya itu adalah eh, barisan ya, barisan n buah bilangan real. Ini ruang Euclides berdimensi n namanya. Ya, lengkapnya adalah ruang Euclides berdimensi n. Ya, itu definisinya adalah simbolnya Rn, definisinya adalah himpunan yang anggotanya itu adalah barisan n buah ini bilangan real. Jadi P1, bentar. Eh, Anggotanya adalah P, di mana P itu adalah barisan yang beranggotakan eh, n buah bilangan real. Ini P1, P2 sampai Pn.
di mana eh, PI itu anggota dari bilangan real untuk semua. Untuk I-nya itu ya ini I-nya bisa 1, 2, 3 sampai N itu. Ya. Jadi ruang Euclides adalah ruang yang anggotanya adalah barisan bilangan real. Oke, ya contohnya R pangkat satu atau R1 ya nyebutnya. R1 itu adalah ya nulisnya R saja. Ini adalah garis real. Kemudian R2 itu bidang ya, bidang real. Ya, bidang itu biasa. Oke. Dan seterusnya, kalau R3 ruang, R4 ya ruang 4 dimensi dan seterusnya. Ini kita bahas general N itu. Oke. Nah, yang kita akan bahas itu adalah fungsi-fungsi, ya kan? Jadi fungsi. Ada fungsi yang namanya fungsi bervariabel tunggal atau fungsi single variable. Fungsi single variable. Apa itu? Ya F itu merupakan pemetaan ya dari R ke R. Ini single variable. R di sini berarti variabelnya satu, outputnya juga satu. Oke. Lalu ada fungsi multivariabel. Itu F dari Rn, dari ruang Euclidean berdimensi n ke R. Ya, dengan n-nya lebih besar daripada satu. Itu disebut multivariabel. Nah, variabelnya lebih dari satu. Oke. Lalu ada fungsi multivariabel, ada fungsi bernilai vektor, sorry. Ada fungsi single variabel bernilai vektor. Jadi F itu domainnya adalah R ya, R pangkat satu. Kodomainnya itu R pangkat M. Dengan M-nya lebih besar daripada satu. Terus yang terakhir fungsi multivariabel bernilai vektor. Ya F-nya variabelnya banyak, berarti Rm. Terus outputnya itu punya banyak komponen. Nah, di sini Rm. Dengan eh, N lebih besar daripada satu, M-nya juga sama. Jadi dibedakan menjadi empat ini ya, fungsi yang akan kita bahas di pertemuan ini. Jadi dari R ke R atau R pangkat satu ke R pangkat satu itu single variable namanya. Kemudian dari R ke Rm yang ini itu variabelnya satu karena R saja, nggak ada komponennya variabelnya. Tapi outputnya hasilnya itu komponennya banyak vektor itu. Ini mirip dengan medan vektor dan seterusnya. Kemudian variabelnya banyak dan outputnya banyak. Itu disebut sebagai fungsi multivariabel bernilai vektor. Nah, kita akan membahas konsep diferensiabilitas dari fungsi-fungsi semacam ini hari ini. Fokusnya ke situ. Ya, untuk itu kita harus ingat kembali ya definisi berikut. Ya, fungsi single variable F dari interval terbuka ya atau himpunan terbuka di R ya. Ya, seperti ini. Itu dikatakan ya diferensiabel di suatu titik ya, di titik P.
Nah, titiknya ada di dalam interval ini. Ya, jika apa? Fungsi itu dikatakan diferensiabel. Diferensiabel itu artinya bisa didiferensialkan. Kalau fungsi bisa didiferensialkan, artinya diferensialnya atau turunannya ada. Gitu. Nah, turunan itu definisinya seperti apa? Ya, F itu dikatakan diferensiabel di titik P jika ya, limit berikut terdefinisi. Ya, jika limit untuk H mendekati nol ya, dari rasio FP plus H minus FP dibagi H itu terdefinisi. Artinya tuh limitnya itu ada. Kalau ada berarti diferensiabel. Nah, kuantitas limit dan rasio ini disebut sebagai turunannya. Nah, simbolnya seperti ini. Ini saya sebut sebagai F aksen P. Ini Anda tahu semua. Turunan pertama itu. Ya, kuantitas F aksen P disebut sebagai turunan dari fungsi F ya, di titik P. Oke, ini untuk fungsi single variable. Definisinya jelas, di kalkulus ada, di analisis real ada. Bagi yang backgroundnya fisika maupun matematik. Nah, kita pengen mengetahui apakah definisi semacam ini itu berlaku untuk fungsi multivariabel, fungsi single variabel bernilai vektor, dan fungsi multivariabel bernilai vektor. Nah, sebagai catatan ya, catatan atau remark, ya untuk fungsi variabel, untuk fungsi multivariabel, ya U ya, R. Nah, dengan ingat multivariabel itu apa? Domainnya itu Rn, kodomainnya R. Jadi U di sini itu terbuka dengan U itu subhimpunan terbuka di Rn. Kenapa terbuka? Di sini juga terbuka karena untuk mendefinisikan turunan itu minimal domainnya itu harus terbuka di kalkulus begitu. Ya, multivariabel ya tentu saja n-nya lebih besar daripada satu. Ya, definisi di atas tidak bisa dipakai, bisa digunakan. Ya, alasannya apa? Eh, karena rasio rasio ini yang dipakai di definisi di atas ini tidak terdefinisi. Nah, sebab kenapa kok nggak terdefinisi? Karena begini, ya FP atau FP plus H ini karena ini kan nilai berarti nilai fungsi. Nilai fungsi berarti ada di R. Nilai fungsi ada di R sehingga P plus H min FP itu anggota dari R ya. Satu dimensi saja dia, satu angka saja, komponennya satu. Dan H di sini, H ya, ini kan rasio antara per H itu kan. Nah, H-nya itu apa? H-nya itu anggota di R pangkat N. Kenapa? Karena H bisa di sini H kita jumlahkan dengan eh, hanya kita jumlahkan dengan P. Nah, P itu titik di domainnya gitu. Ya nggak? Di sini kan P-nya titik di domainnya, di AB. Kalau di sini di U berarti. U itu
Rn ya, subhimpunan di Rn, maka titik di U itu adalah barisan tadi, barisan n buah bilang real. Sehingga ini komponennya satu, ini komponennya banyak. Sehingga rasionya nggak bisa kita definisikan secara natural tuh. Ya bisa kita karang sendiri, tapi artificial. Ya, ya padahal rasio ya, itu harus antar ya, anggota R. Jadi A per B itu A-nya real, B-nya real itu. Nggak bisa A-nya itu bilang real, B-nya adalah pasangan bilang real itu nggak bisa. Nah, sehingga definisi di atas nggak bisa kita pakai. Nah, terus bagaimana untuk mendefinisikan turunan fungsi multivariabel? Ya, caranya adalah eh, ini saya sebut persamaan pertama ya. Caranya ya untuk mengatasi masalah ini, persamaan pertama harus diubah bentuk ya, bentuk ya. Menjadi eh, ya seperti ini, limit H mendekati nol. Kemudian sisi kanannya saya pindah FP plus H min FP terus minus F aksen P dikalikan H dibagi H. Ini sama dengan nol. Ya. Oke, jadi limit dari suatu kuantitasnya ini itu sama dengan nol. Ini bilang real ya kan. Eh, untuk kasus persamaan satu ya, definisi pertama itu bilang real. Nah, limit dari suatu bilang real sama dengan nol, limit dari suatu objek bilang real sama dengan nol, maka ini ekuivalen dengan eh, jelas ya bahwa hal ini tuh ekuivalen dengan limit dari nilai mutlaknya sama dengan nol. Nah, ini ekuivalen pernyataan ini. Ya, ya atau ya nilai mutlak A per B sama dengan nilai mutlak A dibagi nilai mutlak B. Sehingga bisa kita tulis seperti ini. Ya. Jadi karena ini ekuivalen ya, ini ekuivalen juga. Definisi pertama tadi, fungsi single variable f dikatakan diferensiabel di titik P jika ini berlaku juga bisa. Kita gunakan yang ini. Nggak akan mengubah arti, ya kan? Karena ekuivalen pernyataannya. Nah, ini bisa kita terapkan eh, di ini untuk kasus multivariabel. Tapi sebelum itu perlu dilihat ya catatan ya atau remarks bahasa Inggris. Penyematan eh, H ya. H menjadi FPH. Ya, jadi di sini
Ini kan turunannya ya, FP aksen itu. Nah, turunannya akan saya apa bahas sebagai fungsi linear. H dikalikan ini dikalikan ya, H dikalikan FP aksen P aksen P H. Ini kan perkalian. Ini merupakan fungsi kontinu. Sorry, fungsi linear karena berupa perkalian, berupa perkalian dengan bilangan real. Ini kan bilangan real. Suatu fungsi saya turunkan kemudian saya masukkan nilainya. Itu bilangan real. Nah, perkalian perkalian bilangan real dengan penyematan yang mana aturannya itu adalah perkalian bilangan real dengan variabelnya itu linear. Ya, sehingga bisa kita definisikan semacam ini untuk multivariabel. Ya. Definisi fungsi multivariabel f dari u ke r dengan u-nya itu terbuka di Rn ya. Dan multivariabel tentu saja n-nya lebih besar daripada satu. Ya ini dikatakan diferensiabel atau dapat diturunkan ya, di suatu titik P anggota dari domainnya U. Nah, dikatakan diferensiabel. Ini saya garis bawahi ya, karena ini yang didefinisikan. Ya, di sini juga. Jika, ya, apa syaratnya suatu fungsi itu bisa kita sebut diferensiabel? Ya, jika ya, terdapat pemetaan linear. Kalau untuk kasus sebelumnya ini pemetaan linear. Fungsi linear ya, ini dari R ke R. Kalau di sini, karena dia multivariabel, maka pemetaan linearnya dari Rn ke R. Saya sebut L ya, pemetaan linearnya. Rn ke R. Sedemikian sehingga ya. Sedemikian sehingga sedemikian sehingga limit berikutnya ya, sama seperti tadi limit h mendekati 0 eh, dari ini sama cuma ini minus L itu L-nya fungsi h ini karena perkalian saja ya. Berarti ini L fungsi h L pada nilai h nilai mutlaknya dibagi dengan h norm, normnya itu sama dengan 0. Nah di sini eh, bagian ini pembilang ya pembilang itu atasnya atau bawahnya penyebut di bawahnya ya. Pembilang dari rasio ini ya, rasio yang kita limitkan itu anggota bilangan real, ya kan? Dia bilangan real, anggota himpunan bilangan real. Karena fungsinya dari U ke R, maka nilai fungsinya adalah bilangan real. Nah ini kita ambil mutlaknya, biasa ya, Anda tahu semua. Nah penyebutnya ini H. Kalau di sini kan H, hanya di sini bilangan real. Kalau di sini enggak, H di sini itu anggota dari P. Ya, H itu, sorry.
H itu bisa kita jumlahkan dengan P di sini. Padahal P-nya itu anggota dari U, maka H-nya anggota dari Rn. Ini pas apa barisan bilang real. Nah, ini kita ambil nilai ininya, normanya. Ya, dengan cara seperti apa? Dengan ini, ya nilai mutlak ada dua garis ya, tuh bacanya norma. Ini merupakan norma alamiah ya, alamiah di Rn. Apa itu norma alamiah? Ini yang analisis pasti tahu ya. Oh, sudah belajar analisis. Jadi kalau saya punya A ya, A itu anggota dari Rn, maka sorry, jika A itu anggota Rn, maka nilai atau norma ya, norma dari A itu adalah kita definisikan menggunakan Pitagoras. Jadi karena A itu anggota Rn, maka A itu bisa kita tuliskan sebagai punya n komponen A1 sampai AN. Ya, tadi apa? Diingat di awal ya anggota eh, ruang Euklidian itu apa? Maka normanya itu bisa kita definisikan ya dengan norma alamiah namanya. Itu sebagai akar dari A1 kuadrat plus A2 kuadrat dan seterusnya sampai AN kuadrat. Nah, tentu saja norma ini selalu positif dan seterusnya. Ada aksioma untuk norma itu. Ini memenuhi. Dan tentu saja norma di Rn itu banyak, nggak cuma ini. Ya kan? Kita bisa menggunakan nilai mutlak ya. Kalau ini kan kuadrat. Nilai mutlak A1 plus nilai mutlak A2 dan seterusnya. Tapi definisi semacam itu untuk mendefinisikan limit itu nggak ada bedanya itu. Karena di Rn itu ada teorema bahwa semua norma itu akan ekivalen secara topologis satu dengan yang lain. Jadi nggak masalah kita pakai definisi yang mana. Tapi untuk memudahkan ya kita pakai yang alamiah, yang apa L2 itu, ya. Norma L2. Nah itu apa pernyataannya? Jika terdapat pemetaan linear L, bla bla bla, sehingga limit ini, kok ini sama dengan nol ya? Dari mana sih? Oh ya bener ya, limit ini sama dengan nol. Oke, ya. Terus pemetaan linear L eh, disebut sebagai turunan ya. Eh, turunan dari F di titik P. Sama seperti yang tadi. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Silakan. Halo? Ini masih ada audiensnya nggak? Atau pada ini? Oh, 8 orang ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini kita belajar matematika ya. Matematika murni. Jadi di matematika murni itu justru yang banyak itu bukan angka itu, ya, tapi kata-kata itu. Dan kan kata-katanya itu harus pre- precise itu ya, harus presis itu, presisi. Setiap kata itu punya makna, jadi harus hati-hati. Maka kayak saklek gitu. Makanya ini saya tulis semua ya. Saya omongin itu saya tulis banyak kata-kata ya kan dari tadi. Karena matematika itu begitu. Jadi ini matematika murni bukan tentang ngitung sesuatu, ngitung integral dari sesuatu, ngitung ruasnya itu bukan. Ini adalah tentang bagaimana mendefinisikan suatu konsep, eh, melihat sifat-sifatnya itu, kemudian mengkaitkan dengan konsep yang lain. Oke, ya selanjutnya apa? Bentar.
Kita baca lagi, fungsi multivariabel f dikatakan diferensiabel di L jika terdapat ya, atau jika ada pemetaan linear L sehingga seperti ini. Jika terdapat atau jika ada itu kan intinya ada saja itu. Maksudnya syaratnya adalah ada pemetaan linear yang memenuhi seperti ini. Ada itu bisa satu, bisa lebih dari satu. Ya. Nah, di sini di hasil berikut ini akan ditunjukkan bahwa jika turunan dari suatu fungsi itu ada, maka dia bersifat tunggal atau unik. Jadi sebuah fungsi itu turunannya cuma satu saja, nggak bisa banyak. Ya. Jadi selanjutnya jika eh, apa ya ini proposisi mungkin ya. Ya, misalkan ya f tadi pernyataannya fungsi multivariabel. Kebalik ya ini eh, dengan u-nya itu terbuka dan n itu lebih besar daripada satu. Nah, terus jika f diferensiabel di titik B, ya, maka turunan kalau ada diferensiabel, kalau dia diferensiabel kan ada turunannya. Nah, turunannya itu dari f di P bersifat unik ya, atau tunggal. Cuma ada satu saja. Jadi ya turunannya bersifat unik atau tunggal. Buktinya bagaimana itu? Sesuatu yang cuma satu itu kan ini. Jika ada dua dua objek yang kita klaim sebagai sesuatu itu, maka kedua objeknya itu sama. Bukti ya. Misalkan, ya kita misalkan turunannya itu dua. Ada dua turunan. Misalkan L1 ini dari Rn ya, menuju ke R. Ini pemetaan linear tadi. Dan L2 dari Rn ke R merupakan, ya ini eh, sama-sama merupakan turunan dari F di titik P. Jadi ada dua turunan kita misalkan. Nah, kalau dia tunggal, maka harus kita buktikan bahwa L1 sama dengan L2 pada akhirnya. Ya, maka kalau dua objek nilainya sama itu berarti dia L1 min L2 ya nol. Ya, nggak? Dua objek nilainya sama, L1 L2 itu bilangan real ya. Maka L1 min L2 nol. Nah, kita pakai trik seperti ini. Kita hitung limit dari ya limit H mendekati nol L1H, ini bilangan real, min L2H, terus kita mutlakan, kita bagi dengan H norma dari H ya. Ini kita hitung ini. Terus kita buktikan bahwa dia nilainya nol. Caranya gimana? Ini kita pakai trik. Jadi di antara L1 dan L2 itu kita sisipi dengan kuantitas yang nilainya nantinya nol. Ini kita sisipi dengan ini L1H.
saya kurangi dengan FP plus FP plus H ya, ditambah dengan FP, terus ditambah dengan FP plus H, dikurangi dengan FP, terus kemudian dikurangi dengan L2H. Semua yang di antara L1 dan L2 itu nol ya nggak? Ini ada minus FP plus H, ini ada plus FP plus H. Ini coret-coret nol. Ada plus FP, ada min FP. Nol juga. Terus semuanya kita bagi dengan norma dari H. Nah ini limit H mendekati nol. Ini kita kelompokkan. Saya kurung begini. L1H minus FP. Plus ya. Plus FP. Minus FP plus H. Dan yang satunya FP plus H minus FP minus L2H mutlak ya. Kemudian saya bagi dengan eh, normanya. Nah, yang saya kurung-kurung itu mirip dengan ini, mirip dengan kuantitas ini ya. Dan nilainya kan nol. Lalu kita bagi dengan ini. Nah, sehingga terus kita gunakan ya, digunakan identitas segitiga pada nilai mutlak. Ya. Se- Hmm. Nah, sehingga ini lebih kecil atau sama dengan limit ya, H mendekati nol. Kemudian eh, L1H plus FP min FP plus H dibagi nilai mutlaknya ditambah dengan limit H mendekati nol FP plus H min FP min L2H dibagi nilai mutlaknya. Ya ini digunakan kalau saya punya A plus B, saya mutlakkan, itu dia kurang dari nilai mutlak A plus nilai mutlak B. Ini aturan segitiga namanya. Di apa? Identitas nilai mutlak ya. Oke. Nah, terus ini tuh nol nilainya karena definisi limit ya. Karena eh, karena L2 itu limit, L2 itu turunannya, maka rasio itu nol. Karena L1 itu turunan dari F, maka ini nol. Sehingga limit H mendekati nol dari L1, L2H per H, ini kan sama dengan, bisa kita tulis seperti ini. L1H min L2H dibagi dengan nilai mutlak atau norma dari H, itu kurang dari nol. Karena ini sama dengan nol. Oke, padahal kalau saya punya suatu nilai bilangan real, padahal untuk bilangan real, untuk semua elemen dari bilangan real, nilai mutlak dari bilangan real itu selalu positif. Ya. Dia bisa nol jika dan hanya jika dia nol. Tapi dia selalu positif. Dan ini kan bilangan real semua. Maka memenuhi seperti ini. Sehingga nilai mutlak dari L1 H min L2 H per ini modulusnya itu lebih besar daripada nol juga. Ya. Jadi ada kuantitas yang lebih kecil atau sama dengan nol, sekaligus kuantitas itu lebih besar atau sama dengan nol.
dari dua sifat ini, maka bisa disimpulkan bahwa ya ini ada limitnya. Bisa disimpulkan bahwa ini eh, limit dari ini sama dengan nol. Sorry, sama dengan nol. Karena dia lebih besar daripada nol dan lebih kecil, lebih lebih besar atau sama dengan nol sekaligus lebih kecil atau sama dengan nol. Ya berarti yang sisa sama dengan itu. Karena lebih besar dan lebih kecilnya itu dia bertolak belakang. Nah, ini sama dengan nol di sini. Ya. Nah, limit dari sorry, nilai mutlak dari suatu bilangan real sama dengan nol itu artinya bilangan realnya sama dengan nol. Sehingga ini ekuivalen dengan limit dari H mendekati nol. Kemudian enggak nilai mutlak L1 H min L2 H ini sama dengan nol. Sehingga ini kan kuantitas, kita kalikan ke sana, nol juga itu. Berarti limit H mendekati nol. Di sini ada L1 H min L2 H sama dengan nol. Terus limit H mendekati nol dari L1 H itu sama dengan limit H mendekati nol dari L2 H. Artinya apa? Sama saja dengan L1 H sama dengan L2 H. Ya, terbukti. Jadi apa yang kita buktikan? Yang kita buktikan adalah bahwa L ya, turunan itu tunggal. Caranya gimana idenya? Kita misalkan F itu punya dua turunan, itu, L1 dan L2. Kemudian kita buktikan bahwa L1 dan L2 itu sama. Berarti kan tunggal. Terbukti bahwa L tunggal atau unik. Ya. Itu eh gitu ya. Nah, ini adalah turunan dari fungsi multivariabel. Nah, tadi ada setelah ini kan ada fungsi multivariabel bernilai vektor. Ini kan R saja. Kalau Rm berarti fungsi multivariabel bernilai vektor. Untuk yang apa? Ini yang keempat ya. Yang ketiga otomatis akan terlingkupi ya kalau kita bahas yang keempat. Karena yang ketiga itu adalah kasus khusus dari yang keempat ketika n-nya sama dengan satu. Nah, untuk itu kita bahas turunan dari fungsi multivariabel bernilai vektor. Ini saya sajikan sebagai proposisi ya, tapi nggak akan saya buktikan. Ya, fungsi multivariabel bernilai vektor f u ke Rm. Jadi Rm ya ininya kodomennya. Sehingga nilainya itu punya m komponen. Itu vektor itu kan gitu. Eh, objek yang punya komponen itu namanya vektor. Nah, nilainya itu adalah objek yang punya komponen. Maka nilainya itu adalah vektor. Sehingga fungsinya disebut fungsi bernilai vektor. Nah, ini variabelnya banyak. Maka fungsi multivariabel bernilai vektor. Dengan ya, U-nya terbuka di Rn. Kenapa terbuka? Nah, karena turunan hanya bisa didefinisikan di domain ya yang terbuka. Pada himpunan yang terbuka. Nah, apakah seluruh Rn itu terbuka? Iya, tapi kan lebih umumnya kita bahas F dari U ke Rn, ke Rm.
bukan dari Rn ke Rm. Maka hal-hal berikut ekivalen satu dengan yang lainnya. Apa itu? Yang pertama, F diferensiabel di P elemen U. Nah, apa definisinya? Ya, definisinya mirip. Nah, ini saya hal keduanya. Apa itu kalau P itu diferensiabel di U? Ya, syaratnya adalah terdapat pemetaan linear L ya, dari Rn ke Rm sedemikian sehingga ya limitnya yang kayak tadi ada itu dan sama dengan nol. Terdefinisi dan nilainya sama dengan nol. Ya, tapi perlu diingat sekarang F dalam kurung P plus H, nilai F di titik P plus H itu sekarang anggota di Rm, anggota di Rm. Kayak yang tadi, yang sebelumnya itu anggota di R. Sehingga di definisi sebelumnya itu mutlaknya satu ini, ya kan? Karena di R itu L-nya, FP-nya di R juga. Nah, di sini sekarang Rm, maka ini nilai mutlaknya dua. Dengan pengertian adalah dia merupakan norma di Rm, norma alamiah. Nah, kemudian hanya di sini, H itu adalah titik di Rn, sama seperti yang sebelumnya. Ini hanya sudah titik di Rn karena dia sudah multivariabel. Sehingga di sini eh, kita gunakan norma itu. Seperti itu. Jadi garisnya double semua. Pembilang dan penyebutnya. Karena seperti itu. Ini terdefinisi jelas karena nilai nilai apa norma itu terdefinisi di ruang Euclidean. Oke. Nah, terus yang ketiga, nah ini bagaimana cara kita mengkarakterisasi pemetaan multivariabel bernilai vektor itu diferensiabel atau tidak. Nah, yang ketiga itu bilang begini, jika F itu diferensiabel, F itu merupakan apa? Fungsi multivariabel bernilai vektor, maka kalau F-nya itu diferensiabel, maka komponen-komponennya itu juga diferensiabel. Jika nilai F di titik X, ini bisa kita tuliskan sebagai F1 X, F2 X, dan seterusnya, sampai Fm ya, karena ada M komponen di sini. Ya, dengan F1, F2, F3, sampai Fm itu komponen ya. Komponen pertama, komponen kedua dari F itu. Untuk sembarang X anggota dari U, maka tiap komponen Fi ya. Nah, F1, F2, F3 sampai Fm itu dia komponen namanya. Nah, komponen di adalah fungsi multivariabel saja. Dan dia adalah pemetaan dari U ke R, diferensiabel. Maka komponennya diferensiabel di eh, di titik P.
Maka komponen ini ya, diferensiabel di di P ya, untuk semua I anggota dari I-nya bisa satu, bisa dua, sampai M. Nah, proposisi ini nggak saya buktikan. Tapi intinya begini, dia bilang begini, fungsi multivariabel bernilai vektor itu diferensiabel ya, jika komponennya diferensiabel. Jika seluruh komponennya diferensiabel. Oke? Ya. Ya ini sejauh ini kita turunan kita simbolkan dengan L gitu ya. Tapi bisa kita notasikan ya dengan notasi yang lebih umum lagi, lebih apa? Ini lebih biasa kita pakai. Ya. Selanjutnya turunan ya. Ya ini nggak ada buktinya. Proposisi berikut sebelumnya akan dinotasikan dengan ya, notasi seperti ini D F P. Turunan dari F di titik P. D F P. Ya atau ya, D-nya besar. Ini bergantung konteksnya nanti. Ketika kita bahas manifold, kita pakai DF yang besar. Karena DF yang kecil kita pakai untuk turunan ya, fungsi antar manifold. Ini kan fungsi antar ruang Euclidean yang kita bahas jauh ini. Turunan dari fungsi antar Euclidean. Fungsi yang memetakan ruang Euclidean ke ruang Euclidean. Oke, nah itu bagian pertama. Bagian pertama. Oh, A ya, bagian A-nya. Ya, sekarang kita ke bagian kedua. Ini sedikit tentang yang B ya. Bagian B-nya itu tentang turunan berarah. Oke, apa itu turunan berarah? Ya di matfiz ya, di Boas. Sebetulnya turunan berarah itu merupakan generalisasi dari konsep yang namanya turunan parsial ya. Turunan parsial. Apa itu turunan parsial? Ingat ya. Ingat ya bahwa turunan parsial fungsi multivariabel. Ya, turunan parsial ya tentu saja fungsinya multivariabel ya. Variabelnya banyak. Dengan U himpunan terbuka di Rn ya. Ya, ingat bahwa turunan fungsi multivariabel f ini saya tambahin f u ke r di titik p, turunannya di titik p, dan n-nya lebih besar daripada satu. Didefinisikan sebagai eh, ya turunan parsial itu do gitu ya. Udah tahu semua. Caranya seperti apa? Ya definisinya sama dengan turunan biasa itu. Cuma yang kita turunkan pada variabel xi gitu. Nah ini kita definisinya adalah seperti ini. Limit t atau h ya, saya pakai t di sini. Ini f P1, P2, dan seterusnya sampai PI. Nah, nilai PI-nya itu saya tambah dengan T.
Tapi nilai yang lain dari komponen ke I-nya kita tambah dengan T, tapi komponen lainnya tidak. Minus AFP 1, P2 sampai ya PN. Ini kita bagi dengan T. Ya, apa itu P1, P2, P3 dan N? Karena ini ya, dengan ya karena P-nya itu P-nya kan anggota dari Rn ya, maka P itu bisa kita tulis sebagai barisan barisan dari sorry barisan N buah bilangan real. Maka P-nya bisa kita tulis sebagai P-nya punya komponen ya. Nah, dia di anggota Rn. Sama seperti suatu titik di ruang tiga dimensi. Ruang Euclidean tiga dimensi. Maka dia punya komponen tiga ya kan. Komponen X, komponen Y, komponen Z. Sama seperti ini. Kalau ini N, maka ada N komponen. Maka P-nya itu P1, P2, sampai Pn. Nah, di definisi turunan parsial yang kita tambahi ya, kita tambah dengan T, itu adalah komponen ke P-nya saja, ke I-nya saja, sorry. Seperti ini. Ini definisi turunan parsial. Apa itu turunan parsial? Fungsi multivariabel, variabelnya banyak, tapi yang kita turunkan terhadap satu variabel saja. Variabel yang lain kita jaga konstan. Maksudnya seperti itu. Ya. P1, P2 itu kan variabel. Pn kan variabel. Itu nggak kita apa-apakan, kita jaga konstan. Yang kita ubah itu adalah komponen ke I-nya. Itu definisi dari turunan parsial dari F pada variabel XI. Ada variabel ke I. Itu. Nah, ini kan panjang ya penulisannya. Itu bisa kita peringkas ya menggunakan eh, notasi vektor satuan. Apa itu notasi vektor satuan di Rn ya? Ya, E1 itu sama dengan 1000. Ya, ini berarti I ya kalau di apa biasa itu. E2 berarti 0, 1. Ini vektor satuan pada sumbu kedua ya. Dan seterusnya. Terus EI itu adalah 0, 0, 1, 0, dan seterusnya. Jadi nilainya satu untuk entry ke I. Jadi di sini itu I. Ya. Terus EN ya EN ini nol semua kecuali di komponen terakhir. Di vektor satuan di Rn. Nah, kita akan gunakan notasi E ini supaya kita bisa meringkas ya rumus yang saya kotakin ini. Nah, dapat ditulis ya. Hmm, ini persamaan dua. Sebentar. Oh, menggunakan notasi ini persamaan dua dapat ditulis sebagai apa? Turunan parsial dari F pada sumbu XI di titik P itu sama dengan limit T dari 0 kemudian di sini P saja ditambah dengan T EI dikurangi dengan FP dibagi dengan P. Ya kenapa bisa begitu? Ya karena P itu seperti ini. Ya, ya saya tulis di sini. Eh, P plus TEI. Itu artinya kan eh, P1, P2, dan seterusnya. PI.
terus kemudian di sini ada PN, ini ditambah dengan T kali EI. Nah, EI itu adalah nol semua kecuali kecuali apa? Entry ke I. Nah, di sini nol, nol sampai entry ke I itu adalah nol tambah T berarti T, kemudian akhirnya nol. Nah, dari sini penjumlahannya tiap komponen gitu. P1 tambah nol P1, P2 tambah nol P2, P3 tambah nol P3, sampai PI. PI tambah nol, PI tambah T ya PIT. Selanjutnya PN tambah nol PN. Ya, maka seperti ini. Nah, ini itu adalah yang ada di kurung sini. Sehingga sama dengan ini. Sehingga yang dikurung bisa kita tulis seperti ini. Kemudian P itu sama dengan ini. Ya. Sehingga turunan parsial bisa kita tuliskan secara lebih ringkas seperti ini. Ini adalah turunan parsial pada sumbu X. I. Ya, kalau kita lihat kuantitas yang ada di dalam kurung ini, itu mirip dengan parametrisasi garis, ya. Jadi, eh, catatan penyematan P menuju T plus TEI adalah reparametrisasi garis, ya. Reparametrisasi garis lurus. Jadi ini ada titik P, ini sumbu XI ya, sumbu XI. Kemudian T penyematan ini, T itu kayak waktu itu. Dia arahnya ke sana. Ini adalah garis lurus. Ini vektor satuannya. Adalah parametrisasi garis lurus yang melalui titik P ketika T sama dengan nol. Jadi ketika T sama dengan nol, garisnya itu ada di sini. Kayak lintasan gitu. Pada arah, dia mengarah ke sejajar sumbu XI. Nah, artinya apa? Artinya turunan parsial merupakan turunan berarah ya. Karena turunan pada arah sejajar sumbu XI. Merupakan turunan parsial ini ya. Merupakan turunan berarah pada arah EI. Jadi, turunan parsial adalah turunan berarah pada arah vektor satuan. Oke. Nah, tentu saja ini bisa kita perumum. Kalau EI-nya itu saya ganti dengan sembarang vektor, ya namanya kita dapatkan turunan berarah pada arah vektor tersebut. Ya, ini definisi turunan berarah. Ya. Ya, misalkan merupakan
fungsi multivariabel dengan ya, U-nya terbuka di Rn. N-nya lebih besar daripada satu. Maka turunan berarah C. Pada arah mana itu? Ya, kita definisikan arahnya dulu. Di sini, misalkan F fungsi multivariabel, punya terbuka, dan ini, serta P itu vektor, vektor n dimensi. Ya. Maka F, maka turunan, sorry, turunan berarah dari F di titik P, suatu titik P ya, anggota U, pada arah P, didefinisikan sebagai adalah, definisinya eh, itu limit T mendekati nol, kemudian F P plus T V minus, cuma di sini E-nya kita ganti dengan V gitu. Ya. Ini notasinya kita sebut seperti ini. Eh, FP gitu. Ini adalah turunan berarah dari F pada titik P. Oke, ini definisi semacam ini. Nah, catatan ya, sama kayak tadi. Penyematan eh, di sini P menuju ke P plus TV adalah ini garis lurus juga, garis lurus yang melalui P ketika melalui P dan berarah ya, sorry, dan berarah ke V ya pada saat T sama dengan. Jadi garis lurus, ada titik P-nya, terus ada yang bergerak begitu. Nah, lintasan geraknya itu ketika T sama dengan nol itu ada di P. Nah, arahnya dia searah dengan vektor V. Gitu. Hal ini bisa dituliskan ya, bisa ditulis. Jadi ada penyematannya. Hal ini itu penyematan maksudnya. Bisa ditulis sebagai sigma T. Itu definisinya adalah, ya sigma T itu dari mana ke mana? Dia variabelnya waktu T, gitu, satu dimensi. Berarti, sorry, ini adalah fungsi dari R ke Rn ya. Definisinya apa? Eh, dari T dia dipetakan ke sigma T itu sama dengan P. P itu anggota Rn ditambah dengan T dikalikan V. V-nya anggota Rn. Maka ini terdefinisi. Jelas bahwa ya, ini memenuhi jelas bahwa sigma dari nol itu P. Kemudian turunan dari sigma kalau kita masukkan ke nol hasilnya adalah V. Jadi turunan berarah itu seperti itu. Kalau definisinya ini, dia
menggunakan reparametrisasi garis lurus sigma yang mana memenuhi semacam itu. Nah, apakah cuma bisa pakai garis lurus saja untuk mendefinisikan turunan berarah? Tentu saja tidak. Yang penting adalah eh, kita bisa gunakan kurva sembarang itu. Nah, sifat ini yang akan kita pakai. Jadi eh, untuk mendefinisikan turunan berarah tidak harus ya, menggunakan garis lurus. Garis lurus ini nggak harus. Bisa kita gunakan kurva. Namun bisa digunakan kurva kurva lain asalkan ya kurva alfa ya, kurva lain alfa misalnya. Asalkan garis lurus itu kan kasus khusus dari kurva. Garis adalah kurva yang kelengkungannya nol. Asalkan atau yang memenuhi eh, alfa kalau kita masukkan t-nya sama dengan nol, dia p, dan kalau kita turunkan alfanya, kemudian kita masukkan hasil turunannya itu dengan t sama dengan nol ya, nilainya v. Ya sehingga definisi turunan berarah itu bisa kita perbaiki seperti ini. Ya misalkan f ur seperti biasa ya, ini fungsi multivariabel dengan ini definisi per ini ya, proposisi juga ya, tapi nggak saya buktikan. Ada hal yang harus kita konfirmasi di definisi ini. Dengan U, anggota Rn, terbuka, dan N lebih besar daripada satu, seperti biasa ya. Ya, turunan berarah dari F di titik P pada arah vektor ya, di Rn, didefinisikan sebagai dfp, ini sama dengan fpf, tadi apa definisinya? Oh, ini saya salah ketik ya. Ini sama dengan limit T min per ini, F sigma T, FP, dibagi dengan T. Ya, atau ini kan ini bisa kita tulis DDT F bundaran sigma. Ya, seperti itu. Ya, ini nanti, sorry. Harus kita, sigmanya harus kita definisikan dulu. Dengan ya, ya di sini dengan sigma, sigmanya itu nggak harus lengkap gitu. Artinya nggak harus terdefinisi dari meta hingga sampai tak hingga. Nggak harus terdefinisi dari R ke R ini ya. Tapi cukup interval kecil itu.
Ini kurva di U ya. Dengan ini merupakan kurva di U, sorry, merupakan sembarang kurva di U yang memenuhi ya seperti ini. Ya, definisinya sepanjang itu. Nah, ini saya tulis definisi slash proposisi karena kita harus melihat juga, harus paham juga, harus buktikan juga bahwa definisi ini well defined. Artinya ini kan saya declare di sini sigmanya itu sembarang gitu ya, sembarang kurva. Apakah untuk dua kurva yang memenuhi semacam ini, dia akan mendefinisikan turunan yang sama itu. Itu harus kita deklarasi, harus kita buktikan. Tapi faktanya begitu. Jadi eh, yang penting kurvanya itu ketika ya kurvanya kan misalnya begini. Ini titik P, ini arahnya V. Kurvanya bisa garis lurus atau bisa seperti ini, atau bisa lingkar seperti ini. Banyak sekali tak hingga sebenarnya. Bisa begini. Intinya apa? Kurva yang dipakai itu adalah kurva yang dia melalui titik P ketika T sama dengan nol dan garis singgungnya, garis singgung kurva tadi atau turunan dari kurva tadi ketika T sama dengan nol sama dengan V gitu. Ini kan garis singgungnya. Dia menyinggung ketika T sama dengan nol. Menyinggung apa? V, garis singgung. Nah, pertanyaan di sini kan kalau kita gunakan dua kurva yang beda, apakah hasil turunannya sama? Turunan berarahnya. Ya, jawabannya sama. Tapi ini buktinya lumayan panjang ya, jadi nggak saya buktikan di sini. Oke, di mana? Di bahasan kali ini review ya, review turunan multivariabel. Yang namanya review nggak detail ya. Artinya saya cuma jelaskan definisi-definisinya, kemudian bagaimana kaitan definisi yang satu dengan yang lain. Karena definisi tadi akan kita pakai ketika kita bahas manifold. Kita bahas manifold. Baik, sampai sini saja. Eh, ini 1,5 jam ya, 2 SKS. Ada pertanyaan? Nanti YouTube-nya akan saya share, videonya akan saya upload di YouTube, linknya akan saya share, kemudian catatan coret-coretan saya ini akan saya share juga. Silahkan kalau ada pertanyaan. Halo, Fionita, Chandra, Delvira, masih dengerin? Masih Pak, belum ada pertanyaan. Oke, ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lis.